Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama mempelajari firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini pokok kita atau tema kita adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk roh jahat di Kapernaum. Nas Alkitab yang akan kita baca adalah di Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Ini kena pembacaan firman Tuhan. Dari nas Alkitab yang kita baca ini, ada beberapa pelajaran yang boleh kita peroleh. Yang pertama, Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Ini adalah kota di pinggir Danau Galilea, kota yang cukup besar, dan ada kem-kem tentara Romawi. Jadi di kota ini banyak sekali prajurit-prajurit Romawi. Yang kedua, seperti biasa pada hari Sabat, Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagog untuk beribadah kepada Allah. Allah menghendaki umatnya menyembah dia secara pribadi, bertemu dengan dia di dalam doa penyembahan secara pribadi. Tetapi Allah juga menghendaki kita menyembah dia secara bersama-sama dalam masa pandemi virus corona ini. Kita tidak dapat bebas beribadah bersama-sama, tetapi kita dapat beribadah kepada Tuhan secara online di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar mereka dengan penuh kuasa karena Roh Kudus, Roh Allah menyertai dengan Yesus Kristus. Berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat yang mengajar hanya secara formalitas saja, tidak ada kuasa. Tetapi Yesus mengajar penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Yang keempat, di dalam rumah ibadat ini, di Kapernaum ini, ada seorang yang dikerasukan roh jahat. Orang ini adalah orang yang beragama, yang taat kepada aturan-aturan agama. Dia datang beribadah kepada Allah di rumah ibadat, tetapi ia dirasuk oleh roh jahat. Saudara sekalian, kita harus sadar, tempat yang paling suka iblis tinggal adalah di dalam hati manusia, bukan di kuburan, bukan di pohon atau rumah angker. Oleh sebab itu, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis atau roh jahat merasuk diri kita. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, maka iblis atau roh-roh jahat tidak dapat merasuk orang tersebut.
Tetapi jika orang memberi kesempatan kepada iblis atau mengundang iblis atau roh jahat datang, maka iblis atau roh jahat akan senang datang dan tinggal di dalam diri orang tersebut. Seperti orang yang pergi cari dukun, belajar ilmu sihir, memakai jimat-jimat dan lain, itu berarti dia memberi kesempatan, bahkan mengundang iblis atau roh jahat merasuki orang tersebut. Yang kelima, iblis atau roh jahat dapat memakai seseorang untuk berbicara, sehingga orang tersebut berkata-kata tanpa sadar apa yang dikatakannya, karena roh jahat itu telah menguasai pikiran orang tersebut. Saudara sekalian, ada 3 macam orang yang berkelakuan atau berkata-kata dengan tidak normal. Yang pertama adalah orang yang dirasuk atau dikuasai oleh roh jahat. Jika roh jahat tersebut sudah keluar, orang itu akan berkata dengan normal seketika. Jadi kalau orang itu dirasuk oleh kuasa gelap atau roh jahat, maka dia akan berkata-kata dengan tidak normal. Tetapi ketika roh itu keluar, dia seketika itu juga dia akan berkata dengan normal. Yang kedua adalah orang yang sakit jiwa atau sakit mental karena mengalami suatu pengalaman yang pahit, suatu peristiwa yang membuat dia trauma, umpamanya patah hati karena ditinggal atau dikhianati oleh orang yang dia sangat cintai, maka orang ini menjadi sakit jiwa sehingga dia berkata-kata dengan tidak normal. Orang ini perlu bimbingan yang lama baru dapat pulih kembali. Yang ketiga adalah orang yang mengalami trauma atau luka di kepala atau di otaknya sehingga terganggu pikirannya. Oleh sebab itu dia bisa berkata-kata dengan hal-hal yang atau bahkan mempunyai kelakuan yang tidak normal. Yang keenam, roh jahat atau iblis mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Dalam peristiwa tadi kita baca bagaimana ketika orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan segera dia berteriak dan berkata, "Yang kudus dari Allah." Dia tahu bahwa Yesus itu adalah datang dari Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita tahu bahwa iblis itu mempunyai pengetahuan yang melebihi daripada kita manusia. Karena iblis itu berasal dari malaikat yang berontak kepada Allah. Oleh sebab itu dia mempunyai pengenalan atau pengetahuan yang lebih daripada kita manusia. Yang ketujuh, Tuhan Yesus perintahkan roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang dirasuk itu. Maka roh itu segera keluar dari tubuh orang tersebut. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu roh-roh jahat harus tunduk dan taat kepadanya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Orang Kristen juga bisa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus langsung mengusir setan itu. Itulah bedanya pengusiran setan dari orang Kristen. Ya, kita mempunyai kuasa karena diberi oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus langsung mengusir setan itu. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17-20 mencatat demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Di sini kita melihat Tuhanlah yang memberi kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Kita manusia lebih lemah. Tidak dapat kita mengusir setan. Tetapi
Ada roh Tuhan di dalam diri kita. Ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Barulah kita dapat mengusir setan itu. Yang ke-8. Seharusnya orang Kristen tidak usah takut kepada iblis. Karena Allah Maha Kuasa adalah pelindung kita. Ada Roh Kudus yang Maha Kuasa tinggal di dalam diri kita. Kita harus melawan iblis itu dengan iman yang teguh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita harus melawan iblis. Kita nggak usah takut, bukan karena kita kuat, tapi ada Tuhan Allah menyertai dengan kita dan melindungi kita. Yang ke-9, di dalam 1 Korintus pasal 12 dan Roma pasal 12, Rasul Paulus menyebut bahwa Roh Kudus telah memberi berbagai talenta kepada orang Kristen atau orang yang beriman untuk pelayanan. Tetapi di dalam talenta yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu macam-macam. Tidak ada satupun yang menyebut ada talenta untuk mengusir setan. Kenapa, saudara sekalian? Karena mengusir setan ini bukan talenta, tetapi adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, saudara sekalian, untuk mengusir setan kita nggak perlu talenta, tetapi kuasa. Nah, bagaimana kita dapat mempunyai kuasa ini? Yaitu melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup suci. Yang kedua, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Oleh sebab itu, doa merupakan hal yang sangat penting di dalam pelayanan kita. Ada pepatah berkata demikian, banyak doa, banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Oleh sebab itu, kalau kita mau melawan iblis, selain daripada hidup suci, kita juga perlu selalu berdoa kepada Tuhan. Mempunyai persekutuan yang indah, intim dengan Tuhan kita Yesus. Yang ke-10, ketika roh jahat itu keluar dari orang itu, ia menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara yang nyaring. Baru dia keluar. Saudara sekalian, ini berarti apa? Bahwa iblis sebenarnya tidak rela dia keluar dari orang itu. Tetapi karena diperintah oleh Tuhan, mau tidak mau, dia harus keluar. Oleh sebab itulah, dia dengan cara yang terpaksa keluar dari orang itu. Tetapi puji Tuhan, karena iblis ada di bawah kuasa Tuhan kita Yesus, dia harus tunduk kepada perintah Tuhan. Saudara sekalian, dari nasi yang kita baca ini, renungan ini kita lihat, kita mengenal bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Roh-roh jahat harus tunduk kepada Dia. Hari ini kita juga di dalam situasi pandemi virus corona ini yang menakutkan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tuhan kalau izinkan virus corona ini berkeliaran di seluruh dunia, tentu ada maksudnya. Memang kita tidak tahu kenapa begitu. Tetapi kita percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan kita tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Yang perlu kita introspeksi diri kita. Supaya kita tetap setia kepada Dia. Kita pasrah kepada Dia. Kita percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu.
untuk mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iblis, roh-roh jahat harus tunduk kepada Engkau. Demikian juga virus COVID ini juga harus tunduk kepada Engkau. Oleh sebab itu, beri kami iman kepada Engkau, supaya kami bersandar kepada Engkau. Di dalam masa-masa yang sulit demikian, kami tidak putus asa, kami tidak hilang iman kami, tetapi kami tetap setia kepada Engkau. Bapa dalam sorga, tolong pemerintah kami untuk menangani virus COVID ini. Tuhan, tolonglah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami. Tuhan, berilah rahmat kepada kami, supaya kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.